Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita di sini udah sampai di destinasi pertama kita, itu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Nah, kalian pasti penasaran kan, isi museumnya itu ada apa aja sih? Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama aku Nasyila Cynthia Kalista. Perkenalkan, nama saya Amanda Mirza. Aku Anjana Kapuri Gustiono. Dan aku Gabriela Stefani Kumala Dewi. Yuk, ikutin kita lihat-lihat Museum Perumusan Proklamasi. Nah, di sini aku mau menjelaskan tentang menjelang proklamasi perjuangan kemerdekaan Indonesia telah muncul pada abad ke-50 dalam bentuk gerakan nasional di bawah penjajahan Hindia Belanda. Perjuangan ini kian bergelora pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. Perjuangan kemerdekaan manfaat dan segala politik mobilisasi pemerintahan kemerdekaan Jepang yang kian terbesar dalam pertempuran menghadapi sekutu. Cita-cita kemerdekaan akan diwujudkan pada saat kekosongan kekuasaan ketika Jepang telah menyerah tanpa syarat, namun pasukan sekutu belum tiba. Kemudian ada penyerangan Hindia Belanda. Serangan militer Jepang pada Pearl Harbor, Amerika Serikat memicu perang Pasifik pada tanggal 7 Desember 1941. Segera Hindia Belanda menyatakan perang terhadap Jepang untuk melindungi sekutu. Serbuan Jepang menyebabkan Hindia Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Jawa Tengah. Sejak itu Hindia Belanda itu telah runtuh. Sekian, terima kasih. Oke, jadi di sini aku mau lanjut jelasin soal BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Untuk jumlah dari organisasi BPUPKI ini, jika dijumlahkan itu ada sekitar 70 orang dengan 62 orang itu dari Indonesia dan 8-nya perwakilan Jepang. Nah, BPUPKI sendiri diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Widyadiningrat, dan BPUPKI ini punya dua wakil ketua, yaitu perwakilan dari Jepang dan perwakilan dari Indonesia. Untuk Jepang sendiri itu ada Ichiban Seyosio, dan untuk perwakilan dari Indonesia itu ada Raden Panji Suroso. Nah, BPUPKI ini atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dengan nama Jepangnya Bunko Yatsujun Bicho Sakai didirikan pada 1 Maret 1945 oleh Jepang, dan ketuanya itu yang tadi Dr. Rajiman Widyadiningrat. Nah, BPUPKI ini bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang menyangkut pembentukan Indonesia merdeka. Nah, BPUPKI ini melakukan sidang pertamanya yang berlangsung pada 28 Mei sampai 1 Juni 1945, yang itu membahas tentang masalah dasar negara. Nah, di sidang pertamanya ini ada 3 tokoh yang mengungkapkan pendapat soal dasar negara, itu ada Ian Soekarno, Muhammad Yamin, dan Bapak Supomo. Nah, kemudian sidang keduanya itu berlangsung sekitar 10 sampai 17 Juni 1945, yaitu membahas bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan, pendidikan, dan pengajaran. Nah, keanggotaan badan ini juga itu meliputi utusan perwakilan dari ketiga wilayah pendudukan dan golongan. Jadi di sini aku bakal ngejelasin PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang juga disebut Dokuritsu Jumgitai. Dibentuk oleh Jepang pada 7 Agustus 1945 sebagai pengganti BPUPKI dengan ketuanya Ian Soekarno dan wakilnya D.R.S. Mohatta. Badan ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah kenegaraan dalam melaksanakan
Jepang. Di gedung inilah naskah proklamasi dirumuskan oleh Wakil-Wakil Bangsa Indonesia pada tanggal 16 dan 17 Agustus 1945. Oke guys, jadi kita udah sampai di destinasi yang kedua. Nah, kita ini ada di Taman Proklamasi atau yang biasa disebut dengan Tugu Proklamator yang ada di belakang itu. Nah, di sini tuh ada 3 monumen yang menarik atau 3 tugu menarik itu. Ada namanya Tugu Petir, ada Monumen Proklamator, yang ketiga ada Tugu Peringatan 1 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita jelaskan. Nah, kita ke objek yang pertama dulu nih. Di sini ada Tugu Petir yang ada di belakang ini. Dia itu bentuknya kayak linggis dengan tinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Nah, di atasnya itu ada lambang petirnya. Lambang petirnya itu bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia ini diselenggarakan secara cepat seperti badai petir. Nah, tepat di Tugu Petir inilah dibacakannya teks proklamasi oleh Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di jam 10 pagi. Nah, makanya dibikinlah Tugu Petir itu karena disitulah menjadi tempat dibacakan naskah proklamasi. Terus kita lanjut ke objek yang kedua. Nah, yang kedua ini ada Monumen Proklamator. Monumen Proklamator, di Monumen Proklamator ini ada patung Soekarno-Hatta berdiri tegap dan saling berdampingan. Sebelum monumen ini diresmikan, sempat digelar sayembara patung proklamator dan pemenangnya adalah Nyoman Nuarta yang saat itu berstatus menjadi mahasiswa ITB. Patung proklamator sendiri terbuat dari lempengan perunggu dan beratnya masing-masing 1.200. Nah, untuk destinasi ketiga akan kita sebut. Nah, yang di belakang kita itu namanya Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia. Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan ini dibuat sebagai peringatan ulang tahun pertama Republik Indonesia pada tahun 1946. Tugu ini merupakan yang pertama dibangun di area kompleks Taman Proklamasi ini. Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia berdiri di pojok kanan samping Monumen Proklamator Soekarno-Hatta. Tugu ini awal disebut sebagai Tugu Proklamasi. Beberapa tokoh pejuang wanita di baliknya antara lain Jo Masdani, Mien Wiranataksuma, Jus Ratulangi, Zubeda, dan Ni Gerung. Adapun arsitek Tugu Peringatan 1 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah Rayos Masdani Tubuan yang saat itu masih menjadi mahasiswi dan juga anggota Ikatan Wanita Jakarta. Tugu peringatan berbentuk obelis, kecuali layaknya jarum itu diresmikan oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir pada 17 Agustus 1946, tepat setahun setelah kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi cukup sekian dari penjelasan kita di Taman Proklamasi. Lanjutnya kita kemana lagi ya? Nah, kita di sini udah ada di Destinasi terakhir. yaitu di Monumen Nasional. Kalian pasti penasaran, Monumen Nasional itu ada apa aja sih? Yuk, kita lihat. Bangunan ini sendiri itu dibangun oleh Oke, kita sekarang udah ada di destinasi kedua. Nah, jadi sekarang kita udah ada di destinasi yang kedua, yaitu ada di Taman Proklamasi atau ada di Tugu Proklamator. Nah, di sini itu ada 3 objek yang menarik, yaitu yang pertama ada Tugu Petir, ada Monumen Proklamator.
Tentara Jepang ya gue nih. Kita udah jalan dari sana. Terus kita ngikutin mereka. Gara-gara si Jadi bilang kalau misalnya tuh pintu masuknya adalah situ, ternyata mereka mau foto.